Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Basra Miftahul dari Prodi Manajemen dengan NIM 2892350091 dengan jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dosen pengampu Ibu Wina Sari Kusuma Ningtyas, SIP, SEMM dengan mata kuliah Manajemen Logistik. Latar belakangnya, dalam bisnis modern, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh produk, tetapi juga bagaimana produk tersebut sampai ke pelanggan. Logistik memastikan pengiriman tepat waktu dan efisien, sementara pemasaran menciptakan dan menjaga permintaan pasar. Keduanya saling berhubungan dan sangat penting untuk membangun kepuasan pelanggan serta keunggulan bersaing. Pemahaman yang kuat tentang hubungan logistik dan pemasaran dibutuhkan agar operasional bisnis berjalan optimal. Saya punya 4 rumusan masalah. Yang pertama adalah apa peran logistik dalam mendukung kegiatan pemasaran. Yang kedua, bagaimana keterkaitan antara logistik dan pemasaran dalam operasional bisnis. Yang ketiga, ada mengapa komunikasi menjadi elemen penting dalam pemasaran. Yang keempat, bagaimana logistik mempengaruhi strategi pertumbuhan perusahaan. Dan selanjutnya, saya memiliki penjelasan. Aktivitas logistik, lokasi, transportasi, persediaan, komunikasi, penyimpanan. Logistik berperan penting dalam kelancaran arus barang, pemasaran, pantau permintaan, proyeksi kebutuhan produk. Hubungan keduanya penting, efisiensi, dana, SDM, material, fasilitas. Fungsi pemasaran sendiri, hubungan pelanggan, riset pasar, atur prioritas pengiriman. Contoh masalah dan solusi dari sendiri adalah masalahnya prioritas produk berubah, ongkos setup naik, kapasitas rugi. Dampak, kini produksi bolak-balik setup, boros waktu dan biaya pengiriman terlambat, pelanggan kecewa. Solusi, edukasi tim marketing dan produksi soal konsekuensi berubah, komunikasi dan koordinasi jadwal produksi. Keterkaitan logistik dan pemasaran sendiri adalah marketing mix atau 4P, produk, price, dan promotion place. Unsur place sangat bergantung sekali pada logistik. Aktivitas kunci logistik sendiri adalah standarisasi layanan pelanggan, QCD, quality, cost delivery, plan prestasi, efisiensi dan ketepatan waktu, persediaan, EOQ atau beberapa dan kapan beli. Pemrosesan pemesanan cepat dan akurat. Aktivitas pendukung logistik sendiri adalah pergudangan, penyimpanan barang yang efisien, dan penanganan material, keamanan barang, pembelian, negosiasi, dan pemilihan pemasok, kemasan, pelindung, jaga mutu produk, sistem informasi bantu ambil keputusan logistik secara cepat dan tepat. Komunikasi dalam pemasaran. Jenis alur komunikasi, downward, atasan bawahan, instruksi kerja, memo, upward, bawahan atasan, kotak saran, keluhan, horizontal, antar sejawat, antar kepala bagian, diagonal, lintas fungsi bagian keuangan langsung ke pengemis, sekular, semua saluran digunakan secara aktif. Tips mengatasi hambatan komunikasi sendiri adalah bahasa jelas dan sederhana, hindari kebisingan, suara akrab dan nyaman, gunakan istilah yang mudah dimengerti, komunikasi berfokus pada penerima atau empati. Strategi pertumbuhan korporat yaitu growthy strategi, fokus naikkan penjualan, laba, market share, stability strategi, jaga kondisi stabil, renewal strategi, pulihkan performa, menurunkan siklus hidup produk, introduction growthy, pakai growthy strategi, maturity, pakai stability strategi, decline, pakai renewal strategi. Strategi konsentrasi atau growth, fokus di bisnis utama, naikkan operasional, produksi, dan pemasaran. 4 alternatifnya ada pengembangan pasar, produk lama, pasar baru, diversifikasi, produk baru, pasar baru, penetrasi pasar, produk lama, pasar lama, tingkatan pangsa, pengembangan produk baru, pasar lama. Peran logistik dalam strategi korporat sendiri dukung pertumbuhan dengan layanan cepat dan efisien. Saat tahap maturity logistik bantu jaga mutu, biaya, dan pengiriman
QCD, logistik berperan tingkatkan daya saing, mutu harga, kirim cepat. Kesimpulannya, di sini saya punya logistik dan pemasaran, dua sisi yang saling menguatkan. Komunikasi kunci koordinasi efektif, logistik strategis bantu perusahaan tumbuh dan bersaing. Logistik dan pemasaran merupakan dua fungsi penting yang saling mendukung dalam menciptakan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. Hubungan keduanya memengaruhi pengelolaan sumber daya, pengambilan keputusan, serta kecepatan dan ketepatan layanan. Komunikasi yang efektif dan strategi logistik yang tepat sangat dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan dan daya saing perusahaan di pasar yang dinamis. Dan dari saya, mohon maaf bila banyak salah kata dan perkataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.